Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Febriansyah dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 42114211037. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Selanjutnya, yaitu tanggung jawab manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Makna kata abd atau hamba dari segi kebahasaan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia yang menghambakan diri kepada Allah dan dilarang menghamba pada dirinya, serta menghamba pada hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang telah bersemi di dalam jiwanya. Karena iman yang bersemi di dalam dadanya bersifat fluktuatif atau pasang surut atau naik turun. Ia bisa bertambah kuat atau menebal, dan juga bisa berkurang atau menipis. Iman semakin bertambah jika amal salehnya juga bertambah dan imannya berkurang. Apabila amal salehnya menurun, seorang hamba Allah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab dirinya sendiri. Karena memelihara iman keluarga berkaitan erat dengan memelihara iman terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang terjemahannya berbunyi, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai realisasi memelihara iman keluarga, ya ini menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka agar tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya itu, seorang hamba Allah juga diperintah untuk berlaku adil dan berbuat ihsan baik terhadap dirinya, keluarganya, maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab hamba Allah adalah menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun terhadap orang lain. Dengan berpegang dan berpedoman kepada ajaran Allah, seorang hamba Allah berupaya sekuat tenaga mencegah kekejian moral dan kemungkaran yang mengancam dirinya, keluarganya, dan orang lain. Oleh karena itu, hamba Allah harus senantiasa melaksanakan dan menegakkan sholat dalam rangka menghindarkan diri dari kekejian dan kemungkaran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Ankabut ayat 45. Di samping itu, sebagian dari hamba Allah ada yang menyediakan diri untuk senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat makruf dan mencegah kemungkaran. Hal ini sebagai firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruhkan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya itu adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang ditemban manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan, pemakmuran, pemeliharaan, dan pelestarian alam semesta. Memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta melestarikannya agar tetap makmur. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah dan mendaya gunakan apa yang di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Sebagai wali Allah, mengajarkan kepada manusia kepada kebenaran dalam segala ciptaannya, dan melalui pemahaman serta penugasan terhadap hukum-hukum, serta penguasaan terhadap hukum-hukum alam yang terkandung dalam ciptaannya. Manusia dapat menyusun konsep baru, serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam kebudayaan. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang berupa kebebasan memilih dan menentukan, sehingga kebebasannya melahirkan kreativitas yang dinamis. Adanya kebebasan manusia di muka bumi adalah karena kedudukan sebagai pemimpin, sehingga pemimpin tidak tunduk kepada siapapun, kecuali kepada yang di atas yang memberikan kepemimpinan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebebasan manusia sebagai khalifah bertumbuh pada landasan tauhidullah, sehingga kebebasan yang dimiliki tidak menjadikan manusia bertindak sewenang-wenang. Kebebasan manusia dengan kekhalifahannya merupakan implementasi dari ketaatan, kepatuhan, dan ketundukannya. Ia tidak tunduk kepada siapapun, kecuali kepada Allah, karena ia hamba Allah yang hanya tunduk dan taat serta patuh kepada Allah dan kebenaran. Kekuasaan manusia sebagai wakil Allah dibatasi oleh aturan-aturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilnya, yaitu hukum-hukum Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan alam semesta.
Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kepercayaan yang diwakilnya. Oleh karena itu, ia diminta mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 39 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Barang siapa kafir, maka kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Mungkin itu saja pemaparan dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.